Mari kita mulai live malam hari ini. Tadi aku ada post, aku ajarin anakku saham dikit-dikit ya, trading, investing dikit-dikit ya. Terus cuan nih di BRI sama cuan di Java. Ya. Java mumbul terus, udah lepas kemarin kata Suki. Aku ajarin anakku kapan hari buat profit taking separuh buat jangka pendek, yang jangka menengah masih hold, jadi masih ada. Mau nanya Miss, porsiku kebanyakan di Java dan sekarang baru floating profit 2%, sebaiknya gimana, kurangi posisi atau hold aja? Baru breakout sih tadi, aku bahas market dulu ya, baru nanti aku bahas Java ya. Start dari IHSG seperti biasa. IHSG buat yang masih pemula, buat yang baru follow aku baik di Igoy maupun di TokTok, IHSG itu apa ya, gimana ngomongnya ya, ini angka yang menunjukkan pergerakan semua saham, tapi ngitungnya bukan pakai rumus rata-rata gitu, ada rumus weightnya atau rumus bobotnya gitu. Intinya IHSG ini mencerminkan pergerakan dari saham-saham gede gitulah ya. Dan saham-saham gede ini tidak semuanya bagus buat diinvestasiin jangka panjang. Mungkin banyak yang bilang wah itu blue chip, tapi tidak harus. Blue chip itu tidak harus, tidak semuanya bagus untuk diinvestasiin jangka panjang. Nah, kita mau lihat nih IHSG itu bisa retrace atau bisa turun sampai berapa sih? Simply aku taruhin Fibonacci, atau kalau nggak pakai Fibonacci di sini juga ada MA yang lumayan gede, yaitu MA 200. Jadi IHSG itu sebenarnya bisa ada potensi turun normal. Kalau turun normal itu disebut dengan koreksi. Saya mencoba untuk menyederhanakan bahasa saya karena saya mulai ajak anak saya dan mungkin teman-temannya anak saya untuk mulai belajar gitu loh. Jadi turun normal ya. Jadi turun normal itu artinya turun untuk dia bisa naik lagi atau sideways gitu. Dia berpotensi turun normal sampai level 7050. Nah, IHSG ini sebenarnya naiknya udah lumayan tinggi. Karena kemarin kita mengantisipasinya IHSG tuh naik sampai 7000 terus turun lagi sideways. Ternyata ngegas terus. Sekarang ngegasnya tuh udah kayak kebangetan banget sampai level tertingginya tadi 7262, dan ini udah mulai rawan profit taking gitu. Ini ada yang bilang, ada yang wah kamu atas nama saya, DM ya, DM aku ya, karena bisa jadi penipuan, bisa jadi dari tim aku. Bener kalau kamu pernah nge-wah kita duluan gitu. Wah, aduh ngomongnya aneh banget sih, biar nggak kena ban sama TokTok. Ya, jadi intinya IHSG udah di resistance, udah rawan banget profit taking, artinya udah mulai bisa terkoreksi atau mulai bisa turun. Nah, saham-saham apa aja yang bisa rawan untuk terkoreksi atau rawan turun ini? Pastinya saham-saham gede penggerak indeks ya. Beberapa diantaranya yaitu saham perbankan, dan juga ada dari saham yang lain yang bukan blue chip sih sebenarnya, tapi dia juga naik terus menggerakkan indeks. Salah satunya brand. Nah, buat brand ini dia tuh naiknya udah sekitaran 90-an% sejak FCA di bawah, sejak level terendahnya di bawah. Pas waktu itu kena panis bursa, kena FCA terus jatuh banget, terus di sini dibeli sendiri sama Pak Prabowo Pangestu. Ada keterbukaan informasi di situ, dan ini naik terus, tapi naiknya volumenya sudah mulai mengecil, naiknya tuh volumenya kecil. Intinya masih sama view-nya. Kalau saham brand ini teman-teman, dia naik untuk teman-teman bisa kurangin posisi ya. Ini banyak yang nanya BRPT dan cuan. Aku kasih tahu BRPT, cuan, dan brand itu bukan saham untuk pemula. Jadi kalau di sini ada anak aku nonton atau siapapun yang masih pemula nonton, bisa diwaspadai ya, bisa disadari bahwa saham-saham ini tuh lumayan beresiko secara fluktuasi, secara naik turunnya, oke ya. Jadi bukan untuk kalian langsung hajar beli. Nah, aku update tujuannya buat apa? Tujuannya buat tahu saat ini tuh sebaiknya mesti gimana. Ini ada yang punyanya di BRPT, aku punya memangnya di BRPT, Ci, makasih kayak gitu. Kok makasih sama saya sih? Oke. Mungkin karena diupdate terus ya. Nah, BRPT ini udah naik terus juga, tapi candlenya juga semakin mengecil. Sama dengan brand, untuk BRPT ini udah mulai rawan profit taking. Perhatikan dia naiknya tuh steep banget. Steep tuh artinya bukan steep penghapus ya,
Bercandanya bapak-bapak banget. Stepnya ini curam banget gitu loh. Naiknya apa sih? Terjam, curam, dan cepat banget. Dan saya selalu memperhatikan garis kemiringan tren hampir 90 derajat. Sehingga mulai agak-agak rawan profit taking di area mulai dari sekarang 1260 sampai 1340-an ya. Suaranya kok besar ya, nggak tahu dari igoinya. Pernah dibantai di BRPT kata Rosi. Ya makanya di sini jangan dihajar beli, jangan tergiur teman-teman yang masih pemula, kan biasanya kalau naik terus langsung dihajar. Jangan langsung dihajar-hajar ya. Nah terus bagaimana dengan saham cuan? Cuan ini juga saham dari grupnya Pak Prayogo Pangestu. Ya Pak Prayogo Pangestu itu ya konglomerat lah dia ya. Jadi buat yang belum tahu, di market ini banyak yang menyebutnya sebagai Papa Pepe, dipanggil Papa. Kenapa? Ya lucu-lucuan aja sih. By the way yang di TokTok, di Igoi aku ada sharing chart. Jadi kalau kamu mau nonton chartnya boleh nih ngecek di Igoi. Salam kenal ya buat yang di TokTok. Banyak yang baru nge-follow aku, nama aku Ellen May. Aku bahas saham setiap hari. Disclaimer buat yang masih pemula, jangan langsung beli saham. Oke? Pelajarin dulu baik-baik. Oke, jadi cuan, ini saham cuan, mari kita lihat di M-Trade. Dan aku punya layanan belajar ya, belajar online. Ini ada e-course-nya dan juga ada apa ya, bisa dibilang ada aplikasinya. Untuk Stockpick e-course-nya terpisah dari app-nya ya. Nah, ini layanan edukasi saham, kita bukan sekuritas. Di saham cuan ini, M-Trade udah cuan, lucu ya, berarti udah untung 17-19%-an untuk jangka menengah, jangka pendeknya sudah profit taking. Nah kalau kalian bingung jangka pendek dan jangka menengah gimana di M-Trade, kita selalu bedakan jadi dua, selalu bagi jadi dua. Yang jangka pendeknya untuk di profit takingin, jangka pendeknya bisa di profit taking dulu setengah, dan yang jangka menengahnya di hold. Nah itu juga yang aku ajarkan ke anak aku di saham Java kemarin. Oke ya. Oke, terus kemudian yang sahamnya Papa PP ada 3, ini sudah pahamkah teman-teman? Ada brand, ada cuan, ada BRPT, boleh tulis di chat room di sini. Sudah pahamkah? Intinya saya mau kasih tahu kalian bahwa tiga-tiganya sudah mulai rawan profit taking dan jangan dikejar ya, dan jangan dikejar di atas. Ci Ellen, aku kan sudah jadi member tapi kok jarang dikasih insight saham di grup gua. Member apa nih? Kalau kamu muridnya M-Trade Academy, kamu mesti download aplikasinya, kan ada petunjuknya ya. Jadi kita ngasih petunjuk beli jual saham kalau M-Trade Academy itu melalui aplikasi, ada menu stock pick kayak gini. Nah kalau M-Fast baru kita pakai community. Nah mungkin kamu bisa chat ke admin aku, ke support kita, atau simpelnya di Igoi itu di profile picture di Igoi aku tuh ada tombol wa-nya gitu ya, tombol wa. Oke, mari kita lanjut dengan saham yang lainnya. Ada yang nanya Petro di sini sekalian deh ya. Nah saham-saham yang barusan aku bahas ini bukan merupakan satu recommendation. Aku nge-review aja karena banyak yang nanya di sini apa yang sebaiknya dilakukan. Di sini sudah dekat banget dengan area resistance-nya, dan Petro ini agak susah tembus resistance sehingga kemungkinan besar Petro akan terkoreksi sampai level 8.400 atau 8.425. Banyak yang nanya BBRI gimana, boleh nambah muatan atau enggak. Aku akan bahas ya nanti ya. Jadi BRI itu si asing ada net buy sekitaran 997,9 miliar rupiah atau hampir 1 triliun rupiah ya. Mari kita lihat selain saham-sahamnya Papa PP, kita mau lihat beberapa saham dari sektor komoditas. Aku mau bahas komoditas batubara dulu karena 2 hari ini batubaranya lumayan cakep ya, batubaranya lumayan cakep 2 hari ini, lumayan aktif gitu ya. Oke, Miss Ellen May reviewer saham dan trading saham juga dong ya, trading dan investing saham. Mari kita lihat PTBA gimana. Aduh mak, salah pencet. PTBA ini habis breakout dari pattern falling wedges ini merupakan satu pattern pembalikan arah dari turun menuju ke naik. Nah kalau kita lihat PTBA ini udah breakout sekitar 4 hari yang lalu, dan M-Trade ada nyolong start review buy-nya di Jumat kemarin. Terus kemudian
Ini breakout di tanggal 1 Juli 2024 dengan volume transaksi yang sebenarnya biasa-biasa aja. Kemungkinannya gimana? PTBA bisa sampai ke 2600, tapi ini trennya tidak akan langsung uptrend, dia akan sideways dulu. Nah, mari kita lihat harga batu baranya sekarang gimana. Global Newcastle Coal Futures-nya lagi sideways, jangka pendeknya naik, jadi kemungkinan harga saham batubara juga akan terimbas positif. Oke, saya mau nanya dulu siapa di sini punya saham PTBA dan punyanya udah lama, apakah kalian juga ikut menikmati dividennya? Perlu kalian ketahui, buat yang gabung hari ini banyak banget yang baru follow, PTBA itu tadi anak saya iseng banget nanya. Ya mereka lagi tertarik ya, lagi interest sendiri. Kalau disuruh-suruh dulu nggak mau, tapi sekarang udah interest nanya sendiri. Mas, saham apa sih yang bagi dividen paling banyak gitu, yang dividennya paling banyak? Selama hidupku sih kalau saham Indonesia yang bagi dividen paling banyak adalah PTBA yang dividen yieldnya dibandingin dengan harga sahamnya itu sekitaran 28% di 2023. Meskipun di 2024 dividen yieldnya hanya 13% dan dibandingin modal tahun lalu tuh cuma 6%. Tapi ini termasuk yang bagus. Jadi kalian yang punya itu hold aja, karena tahun depan mereka juga potensi bagi dividen lagi. Oke ya. Sampai kapan? Sampai harganya kembali naik, sampai kalian secara harga saham kalian gak rugi dan kalian dapat keuntungan dari dividennya. Emang agak-agak harus bersabar sih ya, tapi intinya kamu dapat 28% dibandingin dengan saham-saham yang lain atau investasi yang lain, ya masih oke lah ya. Ini Pak Budi, follower lama dari tahun 2020. Thank you banget masih nonton bareng dengan kembarannya Upin Ipin ini, Pak Teddy. Balinis trader, dia bilang katanya Bukalapak invest Head and Shoulders. Oke, nanti saya akan bahas. Dan yang menarik hari ini ada satu saham rokok breakout. Apa tuh? Nanti aku akan bahas ya. Terus ITMG gimana? Apakah bagus untuk investing? Semua saham batu bara itu nggak ada yang bagus untuk investing kecuali ngejar dividennya doang gitu. Dan ini aku nggak dividen investing di situ. Terus kapan kita memutuskan mau dividen investing atau enggak? Pastinya nunggu pengumuman dari perusahaan. Ini jangan dulu, sekarang dia lagi kena resistance garis merah downtrend line ini di Igoy ada chart ya. Jadi ini potensi dia akan ada koreksi gitu, normal correction. Nah terus mari kita lihat untuk saham yang lainnya aku skip dari sektor batubara karena batubara beberapa sahamnya udah mulai rawan profit taking. Nambah satu lagi deh saham batubara, cakep nih ITMG. Kalau ada yang punya ITMG mau profit taking jangka pendek, ini udah mulai deket profit taking, tapi jangka menengahnya masih oke. Jadi jangka menengahnya di M-Trade itu kita masih nge-hold, kita pasti sisain separuh buat jangka menengah, kita masih hold ya. Oke, terus kemudian mari kita lihat saham dari cigarettes. Ya, HMSP. Nah, HMSP ini dia ada menandatangani sejumlah perjanjian. Perjanjian apa aja? Perjanjian lisensi merek dagang dengan Philip Morris, terus senilai 589 miliar rupiah dan 54 miliar rupiah. Tujuannya supaya HMSP ini bisa terus memproduksi dan menjual berbagai varian produk tembakaunya. Terus ada kerjasama dengan Swedish Match atau SMNI senilai 52,64 miliar, dan HMSP juga menyewa gedung dari Philip Morris Indonesia selama 5 tahun senilai 25 miliar. Ini ada banyak kerjasama, dan satu kerjasama dengan PMSI SC itu senilai 4.866 miliar gitu, atau 4,8 T kali. Ya, mari kita lihat gimana kabarnya HMSP yang sepi-sepi. Kalian mungkin pada mau nanyanya saham yang lain, tapi ini perhatiin loh, ada nggak yang perhatiin HMSP ini dia mulai bangun dari tidur panjangnya ya, dari downtrendnya di sini HMSP udah mulai bangun dari tidurnya. Dan yang menarik ini patternnya juga V-shape recovery ya, jadi V-shape recovery breakout dengan volume transaksi yang tinggi, bukan sebuah pom-poman untuk harus beli ini, enggak, tapi ini cuman menunjukkan bahwa saham ini dia mulai bangun dari tidurnya, bisa pelan-pelan
pelan-pelan dia sideways dan menuju ke 800 dalam rentang waktu kurang dari 3 bulan. Disclaimer teman-teman semuanya, 3 bulan waktunya saya udah lamain ya. Kalau kita bicara saham sideways, kadang kita nggak tahu dia sidewaysnya selama apa, tapi saat ini sidewaysnya itu udah berkurang menuju uptrend. Jadi udah mulai ada tanda-tanda uptrend. Banyak banget di sini yang nanyain GoTo kenapa ya. Mari kita lihat GoTo. Nanti aku akan bahas Bitcoin juga dan mungkin beberapa US stocks. Aku selalu lihat dari technicalnya juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari fundamentalnya doang, perusahaan apapun fundamentalnya bagus atau koin story-nya bagus, tapi kalau technicalnya jelek mah percuma sih sebenarnya. Kita cari momentumnya aja. Mari kita lihat GoTo. Entah kenapa di sini hari ini di Igoi banyak yang mention GoTo. Mari kita lihat, mari. GoTo nggak ada apa-apa, masih digocap aja. Dan di sini kayaknya ya karena dia digocap, ini transaksinya semakin kering ya. Kita mengantisipasi GoTo ini kalau kelamaan digocap bisa masuk ke FCA. Saran aku adalah kalau memang kalian udah mau cut loss, ini udah agak-agak telat sebenarnya. Tapi daripada nanti sampai masuk FCA bisa sampai angka 1, ditunggu aja batasnya sampai sekitaran 3 bulan, kurang dari 3 bulan sebaiknya mulai siap-siap jual di pasar negosiasi. Nah, kalau saya ngomong kayak gini dari dulu kan sebenarnya saya udah ngomong ya, GoTo ini sebaiknya kamu kurangin posisi. Tapi banyak yang bilang misalnya nih ada pantulan jangka pendek. Orang-orang tuh ada yang istilah kata maaf ya, dablek gitu loh. Jadi misalkan ada pantulan jangka pendek, dablek bilang gini, itu kan naik. Nah, kamu nggak ngerti itu pantulan jangka pendek sifatnya ya. Jadi banyak yang pantulan jangka pendek. You have to be very careful di situ ya. Oke, terus BEI bilang tidak akan masukin GoTo ke FCA ya. Semoga tidak berubah pikiran. Kan kita tidak tahu bagaimana mereka berpikir. Kadang-kadang ya dulu nggak ada aturan FCA tiba-tiba ada, dulu nggak ada mau aktifin kembali short sale tiba-tiba ada gitu loh ya, di jalan dicubit gitu ya. Oke, mari kita lihat saham yang lainnya yang kemarin juga sempat breakout beberapa hari kemarin. Aku akan review untuk saham ASII atau Astra International. Nah, ini ada kaitannya dengan HMSP sebenarnya. Aku matiin dulu komennya di Igoi supaya chartnya bisa kelihatan. HMSP kira-kira dia gerakannya akan jadi mirip kayak ASII gini. Jadi breakout terus kemudian akan jadi sideways gini. Nah, Astra International ini sebenarnya saat ini sementara ini sudah melampaui masa downtrendnya menuju ke sideways. Jadi dari turun jadi ke kanan gitu loh. Nah, Astra International saat ini gimana nih, bagus nggak buat trading atau bagus nggak buat investing? Kalau kamu punya ini just nitip sendal aja ya, jangan banyak-banyak. Secara valuation ASI ini juga lagi murah banget. Dan secara monthly chartnya ASI ini sebenarnya juga masih di bottom sih. Cuman memang pergerakannya belum bisa cepat. Nah, nanti cepatnya kapan akan dikasih tahu secara real time di mTrade kalau harga dan volumenya sudah meningkat. Bagaimana kita mengetahui pergerakan investor atau big money gitu di satu saham? Kita ngelihatnya dari price and volume. Nah, mungkin ada yang bilang kalau transaksi di pasar negosiasi gak kelihatan. Ya memang transaksi di pasar negosiasi gak kelihatan, tapi ujung-ujungnya investor gede mereka juga membutuhkan retail kalau mereka mau mulai jualan atau mereka mau buang barang. Ada yang namanya fase akumulasi itu oleh big money. Fase partisipasi udah mulai uptrend, itu mereka butuh retail. Namanya juga partisipasi, retail participation. Distribusi mereka buang barang, jual barang. Kebanyakan yang nambungin retail yang gak pengalaman. Dan kemudian fase kapitulasi, masa downtrend lagi. Nah, apakah yang mereka lakukan ini jahat? Ya nggak jahat, namanya juga orang dagang. Maka dari itu kita sebagai retail harus cerdas. Retail cerdas salah satunya dengan membaca cycle dengan membaca chart, dan case tadinya saya bagiin ke kamu tiap hari. Yang mau belajar langsung aja ke emtrade.id/live. Ada seminar gratis untuk yang mau trading and investing, gratisannya terbatas, selebihnya bisa ada sedikit biaya di situ ya. 13 Juli jam 10 pagi. Oke, mari kita akan review buat saham Japfa dan Main ya. Aku mau bahas saham Main dulu nih, Malindo Feedmill. Hari ini Malindo Feedmill ayam-ayaman. Ngecek dulu di sini ada Ronaldo nggak yang sentimen sama apa di saham ayam, saham Japfa. Cek question room, Miss.
Oke. Oke. Ada Renaldo nggak di sini? Halo Re. Halo Re. Oi, Renaldo. Gak ada. Ih. Oke. Mari kita lihat ya. Kapan ada promo? Tanggal 13 itu kemungkinan kalau lagi ada ini, ada event biasanya. Malindo Fit Meal. Nah, kalian tahu nggak sih ini pattern apa? Nyalain komen lagi deh. Ya nanti aku akan nambahkin anakku juga nih. Ini anakku nonton nggak sih? Aku suruh nonton, nggak tahu nonton atau enggak ya. Jeng. Ini pattern apa? Cup with handle, pattern cup with handle. Ini bukan pattern V, say. Dia yang bilang pattern V. Enggak, V itu di bawah. Kalau di atas ini pattern cup with handle, apalagi ada handle-nya di sini. Dan di sini breakout-nya itu confirm, breakout-nya very strong breakout di sini ya. Dan volume transaksinya tinggi. Nah, M-Trade udah nitip sendalnya di Java. Sebentar ya. Sebentar. Oke, mari kita lihat di sini. Nah, Java-nya juga sama. Dia tuh ada breakout pattern cup with handle. Terus pertanyaannya adalah, apakah dia tuh targetnya tinggi banget sih? Katanya kalau cup with handle pattern itu naiknya tinggi banget ya. Ingat ya, semua itu probability game ya. Jadi kalaupun patternnya bagus, itu masih ada kemungkinan dia bisa failed loh. Saya dalam trading saham dari tahun 2007 tuh udah menjumpai yang seperti itu ya, dan tim kita juga udah tahu ya. Oke, cupnya lancip, iya, lucu ya yang dimain tadi, cupnya lancip. Nah, jadi untuk Java sendiri projectionnya dari pattern cup with handle-nya itu sekitaran 1635. Terus kemudian main sendiri itu pattern cup with handle projectionnya di level, sebentar ya, 780. Oke, jadi kalau M-Trade ini kita ada nitip sendalnya di Java. Nih, perhatiin di sini. Apa yang sebaiknya dilakukan kalau misalkan belum punya? Kalau Java ini M-Trade udah ada cuan 11-14%. Tadi aku pamer cuan anakku cuan 10%-an. Apa yang sebaiknya dilakukan kalau belum punya? Tunggu retracement aja ya. Yang udah punya boleh ngehold. Absen di sini yang cuan Java bareng dengan M-Trade bisa tulis di sini. IHSG apa bahaya? Miss sudah naik tinggi. Nggak bahaya, turun normal. Bakalan turun tapi normal. Tenang aja, tidak ada yang bahaya. Jangan mau ditakut-takutin orang di luar sana. Normal turun. Terus ini ada downgrade lah dari luar gara-gara takut makan siang gratis, habisin duit banyak, bahasa gampangnya kayak gitulah ya, memberatkan keuangan negara atau apa. Tenang aja lah, itu menurut aku tuh story-story jangka pendek aja. Meskipun ke depan memberatkan pun saham juga nggak akan turun-turun terus, gitu nggak akan. Oke ya, ikut Java, salam profit, tos dulu, high five dulu, oke ya. Wih, cuan 21%, mantap. Thank you yang udah join M-Trade, yang udah belajar bareng M-Trade, yang belum bisa belajar di sini tanggal 13 Juli, mtrade.id/live. Hendro Ajat bilang naik bingung, turun takut, lucu juga ya, bener juga sih. Mari kita lihat saham Cepin. Cepin ini masih dari sektor pakan ternak juga, dan hari ini Cepinnya juga naik, cuman bedanya si Cepin ini dia masih di trend sideways-nya. Jadi males deh ya, aku lebih pilih ke Java atau ke Main, tapi kita tinggal ngehold ya. Be careful yang kalian baru masuk di sini, jangan langsung ikut beli, kalian harus belajar dulu, karena kalau kalian langsung ikut beli, beberapa saham yang aku review ini udah siap untuk profit taking. Thanks misalnya cuan Java dan Blueberry, thank you tim M-Trade, thank you M-Trade ya. Oke, mari kita lihat saham semen. Apa kabarnya semen? Kan beberapa waktu yang lalu tuh semen naik ya. Ya, ini watchlist M-Trade beda ya. Besok
akan dibahas di M-Trade Morning Briefing. Lebih tajam bersama dengan tim saya, justru lebih tajam. Ya, INTP aku mau review dikit. M-Trade udah review buy dari kapan ini? Dari 19 Juni. Dari 19 Juni, aku matiin dulu komennya biar pada bisa ngeliat chart, karena chartnya tertutup komen. Mohon maaf warga Igoy, warga TokTok ke Igoy kalau mau ngeliat chart, oke ya. Nah, perhatikan di sini, ini tuh yang menarik, sejak breakout dari tanggal 4 Juni kemarin, si Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP ini chartnya dia nurut banget sama MA20-nya. Jadi bisa dibilang MA20 ini adalah pemandunya untuk jangka pendek, khusus untuk saham INTP ini. Sementara ini jangan dipukul rata, tidak semua saham kondisinya begini ya, dan ini juga ada waktu expirednya juga. Nah, kesimpulannya buat yang trading jangka pendek saat ini tuh si INTP lagi kena supportnya 7.400. Tapi perlu diperhatikan lagi tren besarnya, dia sebenarnya tren sideways. Dan kalau diperhatikan dari tren sidewaysnya ini pas di tengah-tengah. Sidewaysnya di mana sih? Di antara 7.050 dan 7875. Sehingga kalau kamu mau trading lebih aman, nunggu retracementnya atau koreksinya atau turunnya atau diskonnya, bahasa gampangnya ya. Aku berusaha menyederhanakan. Kalau kamu mau cari diskon buat trading jangka pendek, itu si INTP ini 7.050 sampai 7.200, sabar aja, nunggu di situ. Ya, bisa kena, bisa enggak gitu ya. M-Trade udah review buy duluan gitu loh. Kalau sampai kena di level 7.000 sampai 7.020, ini CMA 20 bakalan dijebol ke bawah sih. Tapi nggak apa-apa juga, namanya juga masa sideways. Sideways tuh MA sering dijebolin. Nah, intinya si INTP ini buat jangka menengah, kalau mau nabur buat jangka menengah sih masih bisa. Jangka menengah tuh artinya beberapa bulan ke depan. Apakah ini the best recommendation? Di live ini tidak ada recommendation. Jadi aku bahas-bahas aja, dan aku mau kalian yang menyimpulkan sendiri dari bahasan aku mana yang masih bisa masuk ya, boleh dicatat, dipelajari. Thank you yang ngasih gift ya. Kalau yang di M-Trade baru ada recommendation. Oke, mari kita bahas saham Pegas. Ini ada yang minta saham Pegas. Pegas itu beberapa hari kemarin kan sempat breakout dan juga naik lumayan tinggi ya. Mari kita lihat. Kalau kalian mau trading saham, jangan mikir besok beli saham apa. Fokusnya adalah belajar. Ini pattern apa, ini pattern apa, ini artinya bagaimana ya. Karena kalau kalian fokus besok beli saham apa tanpa mempelajari ini tuh sebenarnya apa yang terjadi dengan harganya dan sebagainya, itu gambling. Oke ya, perhatikan ini Pegas. Pegas ini udah rawan banget profit taking dalam jangka pendek sekitar 1610 sampai dengan 1635. Nah, untuk Pegas sendiri ini M-Trade udah cuan. Mungkin beberapa bilang waktu beli tuh lot udah naik baru beli gitu. Sebenarnya kita view-nya bukan untuk sehari. View-nya bisa untuk beberapa hari. Dan M-Trade udah cuan sekitaran 5 sampai 7% ya. Ini mulai siap-siap profit taking. Jadi siapa bilang marketnya sepi, marketnya tidak ada peluang, tetap ada peluang untuk trading kalau memang bisa trading. Oke ya. M-Tech yuk dibahas yuk. Ada yang minta bahas M-Tech dong, sektor teknologi. Tahukah Anda bahwa saham M-Tech hari ini juga breakout dari V-shape recovery-nya? Wow, banyak sekali saham-saham yang V-shape recovery. Thank you tim M-Trade yang udah bantuin kita. Harusnya nih yang live dari M-Trade ya, bukan saya ya. Yang live dari M-Trade ini. Ya. Mari kita lihat sekarang ini M-Tech, perhatikan. Ini ada pattern ya. Ini V-nya 2, berarti sebenarnya tuh ada pattern double bottom dong ya. Tapi kalau double bottom itu belum terkonfirmasi. Double bottomnya baru confirm di harga 454. Nah, kalau saat ini dia baru confirm, baru breakout dari 394. Ini baru reversal kecil. Bisa menuju 454 dan 472. Mari kita lihat masih ada upside atau kemungkinan naik berapa banyak. Masih ada sekitaran 10% menuju 454 ya sampai 472. Disclaimer teman-teman semuanya, karena di sini bekas downtrend yang sideways dan dia sedang berjuang menuju uptrendnya. Jadi kalau kalian ada trading di sini mungkin batasi resiko dulu aja. Jangan banyak-banyak. Nah, aku kasih satu tips buat kalian yang baru mulai trading. Yang rendah resiko itu pattern
kelanjutan arah naik atau bullish continuation. Jadi pattern kelanjutan arah naik itu salah satunya adalah flag, kemudian cup with handle itu agak-agak lebih rendah resikonya dibandingkan pattern V, pattern W di bawah itu resiko untuk naiknya tuh masih agak susah. Ya jadi kenapa? Logikanya gampang. Kalau pattern cup and handle atau pattern flag itu didahului dengan uptrend sehingga secara psikologis lebih positif, nyangkutersnya nggak terlalu banyak karena udah naik, nyangkuters udah berkurang dan secara psikologis semua lagi happy, lagi positif. Nah, kebalikan kalau pattern V, W, triple bottom, terus inverse head and shoulders itu masih banyak yang psikologinya pesimis, takut dan mereka mau jualan atau mau ngurangin posisi ruginya. Biasanya di V, W, dan inverse head and shoulders atau triple bottom itu banyak yang masuk orang-orang yang akumulasi big money. Oke, keringgingan. Semutan kakiku. Oke. SMGR gimana, INTP gimana, BRIS gimana, Medco gimana, Bumi gimana. Aku kok kepengen bahas saham. Tadi Pak Budi Kaing bahas saham apa sih? Dia bilang apa ya, inverse attention, dia bilang apa ya? Oh, Bukalapak. Aku mau bahas saham dari sektor teknologi. Bukalapak. Pegas masih bagus Ci, pegasnya ketinggian udah deket sama atap ya, tadi udah dibahas. Yang ketinggalan nanti nonton di YT aja. Oke ya, mari kita lihat buat Bukalapaknya. Ada yang bilang tadi inverse head and shoulders. Kayaknya enggak deh, mungkin yang dimaksud inverse head and shoulders tuh ini kali ya, dari Mei kemarin. Enggak, karena apa? Karena ini didahului dengan naik dari bulan April kemarin. Harusnya kalau inverse head and shoulders itu dari downtrend terus di sini langsung ngebentuk inverse head and shoulders. Tapi saya paham maksud Anda bahwa ini sudah mulai masa-masa sideways, udah mulai masa-masa bahwa downtrendnya itu udah mulai ngerem. Udah mulai ngerem tuh artinya downtrendnya udah mulai agak-agak berakhir. Boleh di watch nggak sih? Boleh dong, silahkan di watch. Best price sideways-nya di level 116 sampai 120 itu best price-nya, paling murah dan paling low risk. Nah kalau mau breakout sekalian di atas 141. Jadi maksud saya artinya kalau beli di 130-an saat ini tuh sebenarnya posisi nanggung. Jadi belinya sekalian di bawah di 116 sampai 120 atau belinya pas breakout di sini ya, pas breakout di atas sini. Nah, kalau di sini ini posisi nanggung ya, aku tambahin tulisan di sini. Ini posisi nanggung karena di tengah-tengah sideways. Bisa dipahami kah buat saham Bukalapak ini? Yang di tok-tok ada gambar chart di Igoi. Yang di Igoi paham nggak kira-kira? Boleh ke Igoi. Bang, ijo royo-royo miss. Baiklah, nanti saya pasti akan bahas Big Banks. Paham ya? Nangkep ya? Oke. Terus yang di Igoi jangan lupa follow tok-tok saya juga. Mari kita lihat saham BRPT udah tak bahas dari awal tadi, say. Oh, aku mau update FOMC minutes dulu. Jadi pertemuan FOMC bulan Juni ini mengindikasikan bahwa ada sedikit kekhawatiran yang berkelanjutan tentang lambatnya penurunan inflasi. Jadi maka dari itu suku bunga tuh tidak akan diturunkan dalam waktu dekat hingga ada keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi bisa turun sampai 2% gitu. Ya intinya sih masih wait and see terus ya. Kemungkinan suku bunga diturunin di akhir tahun atau di 2025, ada kemungkinan di bulan November nanti ya, kita lihat sikon ya. Oke, LSIP gimana? SMGR gimana? Tadi ada yang nanya kalau SMGR dibandingin sama Miss Salmon DNA ya glowing amat kagak, pakai lighting aja di atas kepala. Oke. Ini SMGR kan ya. SMGR-nya di sini dekat resisten, ini kena resistance. Jadi tunggu retracement. Kemungkinan dia akan bisa turun atau retrace sekitaran 50% dari masa sideways-nya. Itu bisa sampai ke 3720 di sini. Jadi aku mau kasih ting 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 ting
sebentar, garis putus-putus di 3720 yang di tok-tok, aku di Igoi ada sharing chart ya. Oke, jadi di sini perhatikan dia di 3720 nih bisa ada normal correction di sini. Nah, pertanyaannya apakah si SMGR ini bakalan bisa breakout nggak sih jebolin 4100? Oke, sebelum saya lanjutkan, kalau kalian melihat dari awal tadi dan dari kemarin-kemarin, jeli melihat pattern ada INTP kayak gitu tadi, dari turun terus di bawah gini, terus kemudian SMGR, terus ada Bukalapak, terus ada MTEK, ada BBR ya, aku belum show tapi kemarin-kemarin udah. Saya mau kalian mengambil satu kesimpulan, tak ajak mikir yuk biar pinter. Berarti sekarang itu banyak sekali saham-saham yang gimana? Coba tulis di chat room. Aku mau kasih hadiah nggak ya? Mau tak kasih hadiah apa ya? Mau dikasih hadiah apa ya? Mau kasih hadiah ini kah? Jangan. Mau dikasih hadiah Ara? Jangan, kesayangan. Hadiahnya aku kasih 7 hari M-Trade ya. Jadi kamu bisa ngintip-ngintip trading academy kita juga gitu ya. Bisa belajar dari trading academy seminggu, lumayan loh. Apa coba? Oh, ada yang bilang rotasi sektor, breakout, saham yang recovery, lagi diskon, banyak yang sideways. Iya, kenapa dia? Aku pilih satu yang ngejawab di sini yang paling mewakili ya. Oh, ini sebenarnya benar juga. Yuan Kristanto bilang siap-siap TP itu beberapa saham jangka pendeknya kena resisten, tapi jangka menengahnya. Sekarang aku akan bahas BBRI. Aku pilih dulu pemenangnya di sini. Ada satu namanya sebentar. Aduh, mana tadi si ibu kedorong. Wiwin si Jabat DM aku ya. Kamu dapat 7 hari M-Trade Academy. Dan termasuk juga M-Trade Stock Pick-nya juga ya. Nah, disclaimer ya ibu, jangan buru-buru langsung pakai trading ya, belajar ya. Oke, aku kasih lihat ini BBRI, dia jangka pendeknya memang ya udah naik terus dan udah mulai rawan profit taking. Hari ini surprisingly dia breakout lagi, kita udah waspada banget untuk profit taking. Dia breakout lagi, sekarang aku upgrade bisa sampai ke 4990 dan ini sudah tidak di harga wajarnya. Sudah sedikit di atas harga wajarnya alias sudah mulai agak-agak over value lagi. Nah, si BBRI ini jangka pendek memang rawan profit taking. Tapi sebenarnya perhatikan dalam jangka menengahnya dia itu mulai ada tanda pembalikan arah, mulai ada recovery. Nah, kalau 3 gunung di atas pada bulan Februari Maret kemarin di BBRI itu menunjukkan head and shoulder, pembalikan arah turun. Sedangkan kalau sekarang ini udah menunjukkan pembalikan arah naik ya, cycle-nya cepat. Terus saya akan run through cepat aja di sini. Tadi aku kasih contoh kayak saham ASII, Astra International, itu juga sama, dari downtrend banget dia sudah mulai di bawah tuh ketahan downtrendnya udah mulai sideways. Meskipun Astra International belum confirm pembalikan arah naik, tapi udah mulai ada tanda-tanda. Terus HMSP juga ya, jadi ini saham-saham yang sudah terpanis secara valuation ya, ini udah banyak turun banget, secara harga sahamnya juga udah kepanis banget. Saya melihat kecenderungan bahwa investor-investor gede itu kayaknya mereka mulai kehabisan barang valuasi murah, sehingga mereka mulai ngintipin saham-saham valuasi murah seperti ini. Dan kemudian juga salah satunya adalah Unilever yang sempat breakout quite a while ago. Aku bersihin dulu drawingsnya Unilever di chart aku. Dia sempat breakout dari V-shape recovery-nya, sekarang itu dia uptrend dan menuju sideways-nya. Jangka pendek kita mulai rawan kena stop loss, tapi sebenarnya jangka menengahnya si Unilever ini udah mulai ada satu trend recovery. Jadi kita mulai melihat sebenarnya dalam jangka menengah banyak banget saham-saham yang udah mulai masuk dalam fase recovery-nya. Meskipun dalam jangka pendek saat ini terutama saham sektor perbankan agak-agak rawan profit taking. Kesimpulannya, pesan yang saya mau sampaikan buat teman-teman semuanya
kesimpulannya adalah kamu jangan takutan, tapi juga jangan overconfident ketika berinvestasi. Ketika trading, jangan mudah percaya apa kata orang, termasuk apa kata saya. Maksudnya begini, kalau saya ada review Java bagus tadi, jangan kalian langsung hajar beli. Harus dengarkan secara lengkap dan run through dengan baik. Kenapa? Karena maksud saya tadi Java itu tinggal ngehold aja. Kalau kamu hajar beli di atas udah telat. Gitu ya. Oke. Hoi, tembus 3000 tembusin terus. Udah kayak apa ini komentator bola aja. SMDR udah dibahas ya. Oke, terus saya percaya sih Miss hajar beli kalau kata Miss. Woi. Salah akun. BNI Magnify, woi. Pakai akun mesti Maverick ini. Jangan mau trading nggak apa-apa, kecil aja. Ya, terus ITMG, UNTR, Adaro. ITMG udah tak bahas tadi, Adaro juga udah rawan profit taking, UNTR-nya ini juga udah agak-agak rawan profit taking ya. Oke, aku suka HK GoTo, Cek, boleh nggak? Kalau kamu kebanyakan duit mau nyumbang ke bandar, ya rapopo sih. GoTo aku nggak, tegas nggak, meskipun saya melihat ByteDance itu kebijakannya tuh bagus banget, dia efisiensinya bagus banget. Maaf ya dari PHK karyawan, meskipun secara dari karyawannya nggak enak, tapi itu dari perusahaan angkanya bakalan jadi bagus banget. Terus dia ada penghematan, kalau nggak salah Google Cloud servernya dia itu digantiin pakai sistemnya ByteDance atau ada pilihan lain dari Tencent gitu loh. Jadi bisa hemat sekitar 30-40%. Itu sebuah sepak terjang yang bagus. Jadi kalau ke depan GoTo pattern-nya mulai reverse, aku mulai pay attention, aku nggak sentimen. Oke. BBTN gimana kabarnya? Nah, BBTN nih, kabarnya nih ya, BBTN ini katanya ya, ini ada kebocoran data, tapi dari BTN sendiri udah membantah akan adanya kebocoran data bank yang beredar di Bridge Forum. Nah, kita nggak pernah tahu. Yang jelas, kalau bicara investasi selalu perhatikan likuiditasnya. Likuiditasnya kalau udah mulai kering, kabur aja. Sementara ini, kalau BBTN, ini patternnya masih oke, tapi tendensinya saham ini dia bergerak belakangan dibandingkan dengan BCA, BRI, BMRI, dan juga kawan-kawannya. Jadi BBTN ini dia akan bergerak kalau sektor properti mulai bangkit. Sekarang sektor properti masih belum ya. Nah, kalau kalian nanya nih buat investasi jangka panjang selain perbankan boleh apa aja ya, itu dibahas di Mvest sebenarnya, dan sektor properti menjadi salah satu pilihan juga. Tapi kalau kalian investasi, saran aku mau kasih tips sedikit, saya matiin komennya karena ini penting. Ketika kalian investasi saham atau trading saham, jangan tergoda untuk membeli banyak saham. Jangan tergoda untuk masukin banyak duit. Artinya apa? Masukin duitnya itu senyamannya kalian dengan tingkat resiko yang bisa dikelola. Waduh, gimana ngitungnya? Aku ajarin cara ngitungnya paling gampang dan paling bodoh. Saham terbaik, terkuat, BCA, BRI, BMRI itu kalau dari puncak jatuh ke bawah rata-rata jatuhnya tuh sekitaran 40%. Jarang banget lebih dari itu. BCA tuh dari puncak sampai ke bawah, kalau nggak salah di tahun 2008 juga kayak gitu. Jatuhnya 40%. Jadi istilah kata kamu beli saham yang paling bagus tapi kamu salah timing, kamu rugi 40% sampai 50%. Anggap aja kamu rugi 40 sampai 50% dari uangmu itu, kamu siap nggak? Kalau kamu siap, kamu boleh investasi di situ. Kalau enggak, jangan. Mungkin ada yang bilang, BRI bukannya kemarin udah under value ya, sempat di fair value, sekarang lagi naik dikit valuasinya di atas rata-rata gitu. Boleh nggak sih beli banyak kan? Pokoknya aku nanya kamu, intinya kalau kamu rugi 20% dari modalmu itu, kamu siap nggak? Kalau siap silahkan masuk, kalau enggak. Saya ngajarin anak saya, kalau berinvestasi dan trading saham, itu selalu dari uang yang kecil-kecil dulu. Dan dari uang yang saya taruh di akun untuk belajar saham buat anak saya ini, saya bilang itu masih akun papa mama. Dan duitnya masih duit papa mama. Kamu boleh menikmati cuannya tapi modalnya tidak. Jangan kasih uang gelondongan nih modal masuk ke saham. Itu kalau saya ya. Kenapa? Supaya anak itu nggak entitled. Supaya dia bisa menghargai. Ini aku belajar dari siapa? Aku belajarnya dari keluarga Jarum, dari Pak Martin Hartono. Sempat sharing-sharing, beliau share ke saya kalau sama anak itu kayak gitu caranya, bukan dalam hal investasi. Intinya mau barang apa jangan dipermudah. Lah kok saya malah
dulu gampang banget gitu. Dan beliau juga cerita dulu waktu beliau kecil itu juga nggak segampang itu gitu, mau beli barang tuh ya orang tuanya kan nunggu dulu udah rusak belum kayak gitu. Ini beda banget dengan yang diajarin oleh, maaf kata mungkin agak-agak nggak sependapat, tapi aku suka semangatnya mereka sama influencer atau motivator-motivator baru yang mereka berkata, maaf ya, jangan sampai ada yang tersinggung di sini. Kalau orang kaya itu bebas finansial, itu bisa beli apa ya? Kalau makan puluhan juta, kalau buka botol puluhan juta nggak mikir. Ada orang yang seperti itu nggak salah, itu pilihan, itu pilihan. Tapi kalau saya tidak memilih seperti itu, ya, supaya nggak entitled. Kita harus mendidik diri kita sendiri juga supaya nggak entitled. Juga ketika trading dan investasi saham. Makanya di portfolio anak saya cuman kasih satu saham aja, BRI, dan untuk tradingnya satu saham doang, Japfa waktu itu. Kenapa? Karena supaya bisa fokus belajar patternnya pelan-pelan. Kita sebagai orang dewasa juga seperti itu. Jangan terburu-buru beli saham banyak-banyak mengejar cuan. Karena kalau kamu udah pinter sahamnya, udah pinter ngerti pattern-patternnya, nanti ke depan gampang banget cuan mengikuti. Gak usah takut telat ketinggalan market ya. MBMA udah lama gak ngintip. Oke, yuk. Catet ya. Oke, mari saya share MBMA. Kita coba bahas MBMA. Ini ada yang nanya MBMA gimana? Lagi retrace sih, tunggu aja retracementnya 595 sampai 60-an ya, sekitaran area itu. Wait and see di area itu. Terus jangan langsung beli buat yang masih pemula, belajar-belajar dulu aja. Auto udah di resistance saat ini, rawan profit taking jangka pendek. Ini auto juga termasuk satu saham yang mulai ada tanda-tanda recovery. Jadi buat yang nyangkut di auto, kabar baiknya adalah jika auto breakout dari level 2010 maka akan ada perbaikan tren buat auto. Ya, jadi auto potensi turun dulu dikit sampai level 1900-an baru abis itu breakout ke 2010, ada kemungkinan di bulan Juli ini. Oke, terus Inco gimana kabarnya Inco? Inco di 3980 support, ini dekat support, tungguin aja di situ. Kalau breakdown dari 3980 cut loss. Disclaimer ya teman-teman ya. Oke, PTBA udah dibahas. Big Banks-nya dikit banget, belum, nanti lagi. BBCA please miss ya wes lah. Udah mau jam 9 juga, mari kita bahas BBCA. BBCA hari ini turun, normal banget turunnya, dan expected turun, bisa turun lagi sampai 9.700, that's very normal. Kalau bisa turun sampai 9.500 itu bagus, supaya kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk buat yang belum masuk. Jadi wait and see dulu aja. Kalau yang udah terlanjur beli pun juga nggak masalah, aman-aman aja BBCA. BRI bisa naik sampai 4990, tapi aku expect kalau bisa sih ada koreksi ya, normal correction sampai 4560 atau 4660. Ini harga wajarnya dia dengan metode rata-rata selama 5 tahunan. Oke, terus kemudian Bank Mandiri gimana kabarnya? Bank Mandiri ini juga jangka pendek rawan banget profit taking, masih belum berubah. Ada pattern double bottom gede tapi udah rawan profit taking. Jadi wait and see dulu buat yang jangka pendeknya. Nah, terus kemudian ini ada saham BBNI. BBNI ini di sini ini juga udah rawan profit taking dalam jangka pendek. Kesimpulannya sama semua untuk big banks-nya. Yang berbeda itu saham-saham yang dari sektor yang di luar banking tadi ya. Yang saya sempat ada tanda-tanda mulai bangun dari tidurnya kayak gitu. Mungkin yang udah nonton dari tadi ngerti. BNGA ada pattern inverse head and shoulders. Pattern inverse head and shoulders. Ini dia rawan profit taking juga. Ini si Ara udah ngelompatin aku minta digendong, minta dikeluarin. Mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Iseng ya? Mau lihat ya? Mau lihat anjing nggak? Nih, yang diigoy. Ini dia udah minta tolong mama keluarkan aku dari ruangan ini. Tahu di kamera. Diigoy tadi. Ditok-tok nanti aja ya. Oke, Bris. Gimana Bris? Bris. Nah, kalau kalian cari saham big banks yang lagi di retrace, ini ada Bris. Tadi pagi kita di morning briefing and trade ada kasih tahu juga satu saham dari sektor komoditi yang lagi retrace juga nih. Perhatikan ini.
perhatikan ini celana Hawaii, celana Bali tahu. Oke ya, berarti kan ini bridge-nya dia bakalan retrace sampai 2460. Kita M-traders kita lagi nungguin bridge antara level 2400 sampai 2460-an ya. Jadi 2400 dan 2460. Oke. 24 dan 2460. Kupikir dia lagi ngorok, emang lagi ngorok sih. Nih udah naik-naik lagi nih, minta dikeluarin dia bosan. Oke. Remind buat USD dan BTC siap, yang masih di sini yang di saham tolong stay di sini. Stay di sini. Kamu jangan anti sama kripto. Karena kamu harus tahu perkembangannya dan ini buat kamu belajar pattern juga. Aku mau kasih lihat satu pattern nih. Nih ya. Nih aku mau remind dulu nih, aku mau flashback dulu nih. Flashback dulu, kripto pas lagi tinggi-tingginya di bulan Maret kemarin kita bilang wait and see, jangan masuk dulu. Nah, sekarang aku mau bersihin patternnya di sini. Aku kasih garis di sideways atas dan juga sideways bawahnya dia ya di sini. Ini udah breakdown belum sih? Belum breakdown sih, tapi kalau gambarnya kayak gini, ini potensi untuk breakdownnya tuh cukup besar. Kenapa? Karena belakangan ini selalu membentuk gunung yang lebih rendah dari gunung yang sebelumnya. Dan kalau Bitcoin ini turun dari 57900, ini bisa terkoreksi projectionnya, bisa turun itu sampai ke level berapa? Sorry ya kalau bahasa saya masih agak sulit buat pemula. Bisa tolong dikasih tahu supaya saya permudah. Bisa sampai ke 42.500 dan tim M-Trade udah jago banget kalau analisis kayak gini ya, meskipun mereka behind the scene, saya yang dipajang di sini. Ini udah ada mungkin yang di monthly ngelihat pattern, ada pattern puncak di sini, monthly-nya udah breakdown dikit, tapi ini belum tutup bulan by the way. Jadi waspada untuk Bitcoin-nya kalau kamu ada masang posisi long. Ini memang lagi di support kuat MA200, tapi sekalinya jebol dari MA200 di 58.000 sekian 58 ribuan, ini bisa turun sampai ke level 42.396 atau 42 ribuan. Ini daily chart-nya. Nah, kalau mungkin ada yang trading secara intraday masih bisa cuan-cuan secara intraday, you have to be very careful juga karena secara intraday ini udah trennya tren turun. Mungkin kalian transaksinya lebih banyak nge-short kalau downtrend kayak gini. Tapi kalau sideways kamu harus hati-hati juga, meskipun kamu nge-short pada saat sideways itu lagi ada support kuat di level 58 ribuan tadi. Bingung nggak sih? Kayaknya kalian bingung deh kalau aku jelasin yang sampai agak-agak intermediate advance kemarin. Posisi saat ini posisi serba salah. Kalau kamu ngelong, trennya udah mulai arahnya mau turun. Tapi kalau kamu nge-short sekarang tuh dia pas lagi di MA200 daily-nya gitu ya. Oke, terus kemudian gimana kalau udah selesai distribusi lanjut fase 4? Miss Albert Wijaya nanya di saham. Kalau fase 4 tuh udah nggak ada yang pegang barang, artinya tuh masa kapitulasi ya. Jadi kalau di saham nggak ada yang pegang barang, yang pegang barang retail ya turun, nggak ada yang jagain gitu. Oke, mari kita lihat USD-nya gimana. Ara, sini Ara. Ini mama dominan panggilnya sini Ara. Kalau mama lembut panggilnya gimana? Oke, USD IDR, nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika, saya mengantisipasi level tertingginya 16.750 sampai 16.850 karena itu level tertinggi dari tahun 98. Belum pernah kejadian lagi USD itu sampai level 16.850 ya. Di tahun 2020 kemarin sampai 16.750. Di tahun 98 itu pernah sampai 16.850-an. Nah, sekarang ini menurut aku USD itu udah di level tinggi-tingginya, mirip kayak Bitcoin. Jadi jangan ngeborong USD ya. Kalau kalian mau investasi USD atau apa, sekarang posisi yang menurutku agak-agak nanggung. Kalau mau beli itu sebenarnya pas lagi di bawah gitu ya. Rupanya kalau paham technical, lihat chart semuanya jadi paham ya. Jadi saya besok hari Sabtu Minggu akan ada di Jakarta untuk workshop Super Trader. See you there buat yang udah daftar. Yang belum daftar, kalau misalkan mau waiting list bisa komen di wa saya di Instagram saya, mau daftar Super Trader untuk next batch. Catat dulu ya nomor saya gitu, kontak saya supaya
bisa dapat seat, karena nanti kalau udah penuh susah banget dapat seatnya. Sebentar ya, aku mau move ke TikTok, ke TokTok ya. Nah, coba perhatikan, yen rupiah, mau lihat yen rupiah. JPY IDR ada nggak sih chartnya di sini? Oh, ada JPY IDR. Kalian pasti mau nih jalan-jalan ke Jepang. Nih, Jepang yen dibanding rupiah turun. Lagi turun, sekarang lagi di supportnya. Jadi kalau misalkan mau beli yen ya ini lumayan murah sih. Oke, jangan lupa hari Sabtu tanggal 13 Juli di komen di sini ada emtrade.id/LIVE. Ini The Basic Trading Mastery tanggal 13 Juli jam 10 pagi. Kalau kalian mau belajar trading semuanya ini basicnya, dasarnya. Yang udah pernah ikut nggak usah ikut, nggak apa-apa karena acaranya sama. Kalau misalkan mau ikut silahkan ikut, di sini kita akan ajarin, dan ada promo buat Trading Academy. Oke ya. Oke, utang kedua terbesar Indo itu yen. Aku mau move ke TokTok ya. Aku mau move ke TokTok. Sambil main sama Ara. Move ke TokTok. Siap beli yen? Loh, bukan recommendation. Just cerita aja. Oke ya.